Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan virtual. Sementara tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat nantinya untuk agama, bangsa dan negara. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu malaikat selalu bersamaku. Tapi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat baik untuk agama, bangsa dan negara. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan, ilmu apapun itu, baik ilmu agama, matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, nantinya juga semoga bermanfaat buat kalian semuanya, buat agama, bangsa dan negara, bisa membanggakan keluarga kalian. Dan semoga juga nantinya kita semua akan bahagia ya, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Jadi semoga orang tua kita, keluarga kita tetap dilindungi oleh Allah, tetap sehat, bisa beraktivitas, bisa mencari atau menjemput rezeki keluarga kalian melalui orang tua kalian, ayah baik ibu, yang nantinya bisa untuk menyekolahkan kalian, untuk menuntut ilmu dan bisa mencapai keinginan dan cita-cita kita semuanya. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selesai. Anak-anakku yang aku banggakan, kemarin kita belajar bersama-sama tentang malaikat selalu bersamaku. Mungkin Pak Umum juga sudah menjelaskan, dan kemarin kita tentang pengertian iman kepada malaikat. Biasanya malaikat adalah makhluk Allah yang kategorinya gaib dan taat, tidak pernah membangkang apapun yang diperintahkan kepadanya. Dan kalau kita tinjau dari bahasa malaikah, itu bentuk jamak dari lafaz malaka. Adapun malaka itu keluaran dari lafaz laaka yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi kemarin kita sudah membahasnya, dan iman itu kita kemarin juga sudah membahas bersama-sama, yaitu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, dan sudah disampaikan oleh Pak Umar. Untuk itu kita lanjutkan pembahasan materi berikutnya. Biasanya yang nomor 2 yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi harus kita harus beriman juga kepada malaikat. Orang kemarin juga sudah menyampaikan rukun iman itu ada 6. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Adapun dasarnya Pak Imam di sini surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi surat Al-Baqarah itu jumlahnya keseluruhan adalah 286. Jadi nomor 2 dari yang terakhir. Adapun Al-Baqarah termasuk urutan yang kedua dari 114 surat. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar Rasulu, si Rasul itu beriman bima unzila dengan sesuatu yang telah diturunkan kepadanya. Jadi yang menurunkan adalah Allah, yang diturunkan kepada Rasul adalah Al-Quran. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun amanah, keseluruhannya semuanya itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan la nufarriqu, tidak boleh membeda-bedakan baina ahadin, antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Wa qalu, dan mereka semuanya orang-orang mukmin itu berkata sami'na, kami mendengar dan kami bertaat, ghufranaka, dan ampunilah wahai Tuhanku, karena kepada Allah lah tempat kembali. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, kalau kita dasar atau membahas tentang beriman kepada malaikat, berarti di sini wa malaikatihi. Jadi ini dasar bahwasannya kita hukumnya fardhu ain, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kita kemarin juga sudah membahasnya. Jadi ini landasannya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan di sini juga ditopang surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan
malaika. Saban lihat juga nanti kalau tulisannya Fauma mungkin kurang jelas dari surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, amanu billahi, ya, kami beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal kitabil ladzi, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul, nazzala ala rasulihi, jadi sesuatu yang telah diturunkan kepada Rasul, kitabil ladzi, dan kitab yang telah diturunkan sebelum min qablihi, sebelumnya Rasul, berarti kitab-kitab sebelumnya Rasul, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Wa may yakfur, ya di sini tekanannya, wa may yakfur, dan apabila ada orang yang kufur kepada Allah, malaikat, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, di sini faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka itu adalah orang-orang yang tersesat dan sangat jauh. Ini juga dasar bahwasannya kita beriman kepada malaikat, tekanannya di sini wa malaikatihi, karena kita yang membahasnya tentang malaikat, wa malaikatihi faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang-orang yang semacam itu tersesat dan sangat jauh. Ini dasar bahwasannya kita beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah fardhu ain. Dan ini untuk hadisnya ditopang juga dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwasannya juga semacam itu, kita harus beriman kepada malaikat juga. Anak-anakku yang aku banggakan, untuk 1, 2, dan poin yang ketiga yaitu penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat di sini yang pertama yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi Aisyah taqolat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Kemarin Pak Umam juga sudah menjelaskan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur. Dasarnya Pak Umam di sini min nurin wa khuliqal jannu, dan penciptaannya jin mimari jiminari, dari api yang menyala atau yang menyala atau muncrat di sini. Dan wa khuliqa Adamu mimma wusifalahu, jadi untuk penciptaannya Nabi Adam itu yang telah disebutkan untuk kalian. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran juga bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari lihat, terus mempunyai hawa nafsu, jadi yo makan, yo minum, yo berkeluarga, juga menginginkan sesuatu, juga mempunyai perilaku-perilaku yang tidak baik. Orang itu dilengkapi semacam itu, jadi mempunyai sifat sombong, riya, tamak, angkuh, dan lain sebagainya. Tinggal manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya ataupun tidak. Dan Quran surat Al-Fatir ini juga menopang bahwasannya penciptaannya malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh wa ilal malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini dijelaskan bahwasannya malaikat itu uli ajnihatin, bersayap. Jadi malaikat itu bersayap, punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, dan ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah memberikan tambahan kepada makhluknya itu terserah Allah. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atau qadirun, berkuasa atau kuasa untuk dari segala hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi pengertian malaikat kemarin sudah kita bahas. Hukum beriman kepada malaikat juga sudah kita bahas bersama-sama. Popangannya surat Al-Baqarah ayat 285,
An-Nisa 136 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun penciptaan malaikat, di sini kita sudah tahu bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, tidak memiliki hawa nafsu, malaikat gaib dan taat dan tidak pernah istilahnya itu membangkang perintahnya Allah. Di sini khuliqatil malaikatu min nur, dari nur. Dan di sini juga berbeda antara ciptaannya Allah yang berupa selainnya malaikat. Di sini beda lah dengan manusia, beda dengan jin. Allah melengkapi malaikat itu ada sayapnya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan tentang perbedaannya malaikat dan tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10 ya. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Untuk apa Pak Umam? Untuk menguatkan rasa iman kita kepada Allah. Tetap langkah kita, pembelajaran kita tidak lain tidak bukan supaya langkah kita yaitu langkah yang betul-betul taat kepada syariat agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, biar menjadi orang yang betul-betul muttaqin, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menguatkan iman kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Pak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.